bersama dengan salah seorang warga yang mengangkut barang-barangnya menuju ke Huntap dan tadi mengambil dari rumah kediamannya begitu ya yang hancur karena erupsi di 2020. Pemirsa, inilah breaking news Metro TV. Saya Maria Lizia Hasni. Yang Anda saksikan saat ini adalah sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan dua terdakwa yang Anda lihat saat ini sudah hadir di hadapan majelis hakim, yaitu Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Sidang baru akan dimulai, pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang kali ini akan menghadirkan sejumlah saksi yang kebanyakan merupakan penyidik dan juga bawahan langsung dari Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri. Seperti akan hadir Arif Rahman Arifin yang merupakan sebelumnya Wakaden B Biro Paminal Propam, kemudian Agus Nurpatria, kemudian Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Hendra Kurniawan yang merupakan sebelumnya Karo Paminal Divisi Propam Polri. Dan seluruh saksi-saksi yang tadi saya sebutkan namanya itu sebenarnya juga adalah sejumlah saksi yang menjadi terdakwa dalam kasus penghilangan barang bukti atau perintangan penyidikan. Selain mereka juga ada Audi Pratomo, kemudian Linggom Pasarian yang merupakan bagian dari logistik Mabes, kemudian Agus Sopan Utomo merupakan petugas, salah satu petugas di Bareskrim Polri, dan juga ada Panji Zulfikar, pemeriksa forensik muda, dan juga ada Susanto Haris yang merupakan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Itu adalah sejumlah saksi-saksi yang akan diperiksa dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini Selasa 6 Desember 2022. Kita lihat di layar kaca pemirsa saat ini situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Ferdi Sambo dan Putri Candrawati ditemani oleh para kuasa hukumnya yang lengkap di sisi kanan layar. Kemudian tim Jaksa Penuntut Umum juga sudah cukup lengkap hadir. Dan kita menyaksikan hakim saat ini sudah memasuki ruang sidang pemirsa. Kita akan tampilkan beberapa cuplikan di sana. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Sehat ya. Silakan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum. Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Candrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Ya, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dipanggil saksi-saksinya, saudara Jaksa Penuntut Umum. Saksi setianya 15, yang hadir 11. Ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini Silakan langsung duduk. dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan menyimak ada informasi dari jurnalis MGN Marcelina Tumundo yang akan melaporkan langsung dari lokasi persidangan. Marcel, pekan lalu ada sejumlah terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang bersaksi untuk kasus pembunuhan. Apakah hari ini mereka yang akan bersaksi ini juga sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, dapat kami konfirmasi bahwa untuk 5 orang terdakwa dari kasus obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian mereka bagi para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 5 orang terdakwa obstruction of justice ini diantaranya adalah Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Tadi mereka sudah tiba dan juga digiring lengkap diawasi begitu karena mereka juga merupakan tahanan, dan sekitar pukul 9.30 tadi mereka sudah tiba, dan saat ini kalau di dalam ruang persidangan kami memantau para saksi yang juga termasuk 5 orang terdakwa dari kasus obstruction of justice ini sudah
dipersilakan untuk masuk ruang persidangan oleh majelis hakim. Dan dari pantauan kami atau dari yang kami dengar, pihak jaksa penuntut umum mengatakan bahwa untuk hari ini sebetulnya ada 15 orang saksi yang dijadwalkan untuk hadir, tetapi ketika tadi persidangan dibuka, yang sudah konfirmasi untuk hadir hari ini adalah sebanyak 11 orang saksi. Jadi selain dari 5 saksi terdakwa kasus obstruction of justice, ada 6 orang saksi lainnya. Tetapi saat ini yang dapat kami konfirmasi untuk nama-namanya, selain dari terdakwa kasus obstruction of justice, mereka adalah saksi atas nama Linggom Pasarian yang merupakan koordinator logistik Yanma atau pelayanan markas besar Polri. Lalu ada saksi atas nama Susanto Haris yang merupakan kepala bagian penegakan hukum Provos Divisi Propam Polri. Lalu ada juga saksi atas nama Audi Pratomo yang merupakan supir dari mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Lalu ada juga saksi atas nama Aji Sopan Utomo yang merupakan petugas Subdit Senpi dari Puslapfor Bareskrim Polri. Dan saksi berikutnya atas nama Panji Zulfikar yang merupakan pemeriksa forensik muda pada Puslapfor Bareskrim Polri. Kurang lebih itu adalah nama-nama saksi yang dijadwalkan untuk hadir hari ini, dan kami masih memantau siapa lagi saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini. Sebelumnya persidangan dijadwalkan dimulai pada pukul 9.30, tetapi dengan adanya sejumlah persiapan, tadi sekitar kurang dari jam 10 pagi sudah hadir majelis hakim membuka persidangan, dan persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum. Meskipun terbuka untuk umum, tetapi kalau dalam proses penyiaran nantinya hanya dapat disaksikan secara visual, artinya audionya ini tidak ditayangkan meskipun ruang persidangan ini terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tujuan dari tidak ditayangkannya audio atau suara persidangan ini dalam penyiaran adalah untuk tentunya menjaga agar kesaksian dari saksi yang dihadirkan hari ini nantinya tidak serta-merta mempengaruhi kesaksian dari saksi-saksi berikutnya yang juga akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Saat ini kita lihat juga bahwa dari pihak Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso sedang mengonfirmasi identitas dari setiap saksi yang hadir pada hari ini. Kita ketahui bersama juga, Maria dan pemirsa, bahwa untuk para saksi, baik dari saksi yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice maupun beberapa saksi seperti Linggom, Susanto, dan Audi, mereka sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dalam persidangan pekan lalu. Tetapi untuk terdakwa lainnya, yakni untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, kurang lebih apa yang akan didalami dari para saksi ini tentu akan sangat terkait dengan bagaimana kronologi setelah terjadinya insiden penembakan terhadap Brigadir Yosua, atau dalam upaya yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, dugaan untuk menghilangkan barang bukti, untuk merusak barang bukti yang kemudian dilakukan oleh para saksi, atau dalam hal ini mereka juga terdakwa dalam kapasitas mereka menerima perintah dari Kadif Propam Polri pada saat itu, Ferdy Sambo. Maria. Ya, Marcel, ini pertama kalinya nantinya para terdakwa kasus perintangan penyidikan yang sebelumnya merupakan bawahan langsung dari Ferdy Sambo bertemu, dan juga kesaksiannya dikonfirmasi atau dikonfrontir dengan kesaksian yang ada di BAP terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Nanti majelis hakim akan memfokuskan ke arah yang mana, Marcel? Ya, betul sekali Maria, bahwa kalau berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo, ini merupakan pertama kali di antara terdakwa kasus obstruction of justice lainnya. Dan apa yang akan didalami oleh majelis hakim, kalau kita lihat dakwaan terhadap Ferdy Sambo ini sebetulnya ada 2 kasus, yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, dan Ferdy Sambo juga termasuk didakwa dalam kasus obstruction of justice, di mana dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Ferdy Sambo
menyuruh melakukan dan turut serta melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Ia juga didakwa untuk menghilangkan hingga menyembunyikan informasi elektronik. Artinya apa yang akan didalami oleh majelis hakim pada hari ini tidak hanya untuk membuktikan dakwaan bahwa sudah terjadi pembunuhan berencana, tetapi juga terkait dengan adanya upaya untuk menghalangi penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Misalnya, apa yang sebelumnya pernah didalami oleh para saksi seperti Agus Nurpatria, Cukutranto, Baikuni, dan Arif Rahman Arifin di persidangan pekan lalu, majelis hakim banyak mendalami terkait dengan apa saja perintah yang pernah mereka dapatkan dari Verdi Sambo setelah adanya penembakan terhadap Brigadir Yosua. Dan beberapa dari mereka ini menyebutkan bahwa memang ada perintah untuk mengamankan DVR CCTV yang berada di posko Komplek Polri Duren 3. Kemudian ada juga perintah untuk mengambil DVR CCTV yang sebelumnya sudah dikuasai oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan penyalinan rekaman CCTV. Lalu Verdi Sambo juga diceritakan oleh salah seorang saksi, yakni Arif Rahman Arifin, sempat marah memerintahkan Arif Rahman untuk setelah mengambil DVR tersebut, Verdi Sambo mengatakan untuk dikembalikan lagi kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, tetapi setelah dilakukannya pengkopian atau pensalinan rekaman dari CCTV tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat keterangan dari saksi seperti dari saksi Susanto Haris yang merupakan Kabag Gakum Provos Propam Polri, bagaimana ia diminta oleh Verdi Sambo untuk mengambil alih proses penyelidikan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada penyidikan di dalam Propam Polri, karena sebelumnya mereka mengaku terjebak dengan adanya skenario tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan juga Richard Eliezer. Kurang lebih itulah poin-poin yang nantinya akan didalami dalam persidangan hari ini dari majelis hakim, ataupun nanti juga diberikan kesempatan pendalaman dari jaksa dan juga kuasa hukum terdakwa. Kita nantikan bersama persidangan yang saat ini sudah dimulai. Demikian Maria. Baik, kita akan nantikan bagaimana update selanjutnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara Marcelina Tumondo, terima kasih.